Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yandri Doni, salah satu siswa Universitas Pembangunan Baca Budi. Kali ini melakukan tugas dari mata kuliah studi kelayakan proyek dengan dosen pengampu Bapak Mustafa SPD. Nah, di sini kita kenal itu studi kelayakan proyek, di mana kajian atau analisa terkait dengan proyek atau usaha yang kita laksanakan. Ya, tujuannya pasti itu keuntungan. Nah, di sini layak atau tidak layaknya yaitu dianalisa itu terkait dengan kegiatan usaha yang kita lakukan yang berdampak terhadap benefit baik itu secara finansial maupun secara sosial benefit. Nah, mungkin kita ketahui sebagai contoh itu pembangunan jalan tol misalnya. Nah, di sini secara benefit ya pasti ada keuntungan bagi perusahaan yang melakukannya. Nah, sedangkan sosial benefit ini bisa berdampak juga terhadap warga di lingkungan sekitar. Pembangunan jalan tol yang bisa menjadi suatu mata pencarian atau pekerjaan di daerah tersebut. Nah, dengan setelah selesainya jalan tol tadi ya berdampak juga terhadap sosial benefit seperti kemudahan dari pengguna dalam hal waktu dan juga bagi pengangkutan material atau barang bisa dikirim lebih cepat dengan menggunakan jalan tol tadi. Ini salah satu contoh. Nah, di sini kami menyampaikan itu studi kelayakan berdasarkan aspek manajemen karena ini hal utama sekali yang harus dilakukan dalam studi kelayakan proyek. Nah, di sini dari aspek manajemen yaitu proyek tadi bisa gagal dibentuk atau dioperasikan karena lemahnya manajemen. Nah, menurut Sentosa tahun 2008, manajemen proyek adalah aplikasi pengetahuan, keterampilan, alat, teknik, dan aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek tersebut. Nah, di sini kita kembangkan yaitu manajemen pembangunan proyek dan kategori manajemen operasi. Nah, tujuannya yaitu mengetahui kapan dilaksanakan proyek tersebut dan siapa yang berada di proyek tersebut dan apa kegiatan dan berapa biaya yang ditimbulkan. Nah, berikut bertujuan juga untuk meminimalkan kegiatan yang tidak produktif dan memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap kegiatan tersebut dan mendeteksi hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi. Nah, secara umum tahapan dari proyek tersebut itu menentukan proyek tersebut kebutuhan khas dari biaya dan menentukan nilai dari hasil proyek tersebut serta waktu yang ditargetkan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Nah, berikut pekerjaan apa saja yang perlu dilakukan untuk tujuan proyeknya terselesaikan dan sampai kepada anggaran dan sumber daya yang akan dibutuhkan. Nah, di sini proses dari perencanaan proyek yaitu menentukan tujuan proyek. Yang pertama, kita harus tahu dulu tujuannya dan tentukan sasaran dari proyek tersebut serta pengkajian terhadap tujuan dari proyek tersebut serta pemilihan alternatif jalan yang akan dilakukan sehingga proyek tersebut bisa dilaksanakan. Nah, dalam tahapan kedua itu manajemen operasi. Nah, di manajemen operasi ini yaitu untuk memastikan tujuannya. Nah, tujuannya itu yang pertama efisiensi, yaitu manajemen meningkatkan efisiensi dari perusahaan, dan yang kedua productivity, yaitu produktivitas dari perusahaan tersebut, dan ekonomi yaitu meminimalisir biaya yang timbul serta quality dan kualitas dari proyek tersebut. Nah, persyaratan bagi pemangku jabatan di manajemen operasional yaitu kemampuan komunikasi dan leadership, kepemimpinan, serta kemampuan manajemen keuangan, dan kemampuan manajemen produksi, serta kemampuan manajemen sumber daya. Oke, inilah paparan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.